Federasi Filipina terus berusaha mencari pemain keturunan, lalu dipanggil untuk pulang dan membela timnas Filipina. Yang terbaru, The Ascals akan menambah 8 pemain keturunan untuk menghadapi Indonesia. 8 pemain keturunan ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, sebelum ini saya pernah buat satu video guys, yang mana persiapan timnas Filipina yang membawa 8 pemain keturunan mereka bergrade A, berkarir di Spanyol, di Eropa, dan juga di beberapa negara-negara lain di Eropa ya. Dan ini membuatkan mereka punya keyakinan untuk mengalahkan timnas Indonesia, dan ketua pelatihnya juga sangat optimis bahwa mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia dan timnas Vietnam, sebab mereka juga punya target untuk lolos ke peringkat ketiga guys. Jadi timnas Filipina sampai merombak total dia punya skuad timnas pada kali ini sebelum laga melawan timnas Vietnam dan juga timnas Indonesia nanti. Apakah saja perubahan itu guys? Ayo kita simak daripada channel Starting 11. Panik lawan timnas Indonesia, timnas Filipina sampai merombak lagi secara keseluruhan pemain-pemainnya pada kali ini. Ayo guys, kita simak dulu video ini. Yang lalu, Starting 11 Story pernah membahas bagaimana evolusi timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Dalam video yang berjudul Timnas Indonesia Makin Ngeri, Para Rival Mulai Ketakutan, dijelaskan bahwa peningkatan kualitas skuad Garuda sampai membuat para rival terkejut, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Dalam pembahasannya, dari Vietnam hingga Irak secara terbuka mengakui bahwa permainan Indonesia sudah berada di level yang jauh lebih baik saat ini. Namun ada negara yang jelas-jelas kalah saing tapi nggak mau mengakui. Mereka adalah Filipina. Di depan media mereka masih berani merendahkan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Tapi di belakang layar, Filipina justru jadi yang paling gencar dalam berbenah. Mereka berusaha mengejar ketertinggalan dengan melancarkan transformasi menyeluruh. Lantas, sejauh apa evolusi Filipina saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Tentunya perombakan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Filipina bukan karena FOMO. Ada masalah yang mendasari keputusan itu. Salah satunya adalah kondisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memasuki ronde kedua, The Ascals justru menjadi juru kunci grup F. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Filipina hanya mampu Irak, Indonesia, Vietnam, Filipina. Filipina hanya mampu seri dengan timnas Indonesia ketika melawan timnas Indonesia di Filipina. Tapi sekarang ini dia hanya tinggal 2 perlawanan lagi, akan melawan Vietnam pada 6 Juni dia dan akan melawan Indonesia pada 11 Juni. Jadi kedua-duanya Filipina ini menargetkan kemenangan. Sebab itu dia merombak secara total pemain-pemain di timnas Filipina, membawa 8 pemain keturunan yang berkarir di Eropa, di Spanyol dan sebagainya ini untuk memperkuatkan timnas Filipina, dan mereka yakin ya dapat mengalahkan Vietnam dan juga timnas Indonesia. Ini yang saya perhatikan juga tim-tim di Asia Tenggara ini persiapannya, macam Vietnam dan juga Filipina ini sebelum bermulanya kualifikasi Piala Dunia pada 6 Juni ini mereka punya persediaan yang sangat-sangat rapi ya. Ya, jadi kita lihat guys, ini perlu diperhatikan, waspada juga lah. Satu-satunya poin itu didapat saat menahan imbang skuad asuhan Sinteyong di Rizal Memorial Stadium akhir tahun lalu. Sisanya, Filipina jadi bulan-bulanan warga grup F.
Di laga pembuka, Filipina sudah takluk 2-0 dari Vietnam. Setelah itu The Azkals 2 kali menelan kekalahan dari Irak. Salah satu kekalahannya bahkan didapat dengan cara yang memalukan. Filipina dibantai 5-0 di hadapan publik sendiri. Kini Filipina menyisakan 2 laga melawan Vietnam dan Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Filipina yang merasa malu pun mulai membenahi tim. Meski dirasa sulit, mereka berambisi untuk menyapu bersih 2 laga terakhir. Peluangnya kecil memang, tapi jika misi mustahil itu tercapai, maka peluang Filipina untuk melaju ke ronde ketiga kian terbuka. Jika mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan, Filipina akan mengoleksi 7 poin. Dengan begitu mereka masih berpeluang lolos ke ronde berikutnya dengan status runner-up grup F. Tapi dengan satu syarat, Indonesia harus kalah di 2 laga sisa. Keduanya akan memiliki poin yang sama, tapi Filipina akan unggul head to head karena tak pernah kalah dari King Indo. Nah, perubahan yang dilakukan cukup menyeluruh. Usai gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina memecat sang pelatih Michael Weiss. Posisinya digantikan oleh pelatih asal Belgia, Tom Saintfiet. Ia mulai bertugas pada Maret lalu ketika Filipina bertandang ke Irak. Di tangannya, Filipina nyaris menahan imbang singa Mesopotamia. Tapi sayang, mereka kebobolan di menit-menit akhir. Parahnya, di pertandingan kedua, Filipina dihajar oleh Irak 5-0 di depan pendukungnya sendiri. 2 kekalahan atas Irak bukan first impression yang baik bagi Saintfiet. Namun Filipina masih percaya padanya, apalagi target sebenarnya adalah 2 laga pada Juni nanti. Rasa percaya itu muncul lantaran CV sang pelatih terbilang cukup mentereng. Sebelum menangani Filipina, Saintfiet cukup eksis di persepakbolaan Afrika. Sejak tahun 2018, Saintfiet berstatus sebagai pelatih timnas Gambia. Ia memimpin 43 pertandingan dengan rincian 18 kemenangan, 16 kekalahan dan sisanya berakhir imbang. Selain Gambia, dia juga pernah melatih tim nasional di benua Afrika lainnya seperti Togo, Malawi, Namibia, Zimbabwe hingga Nigeria. Sementara di level klub, pelatih yang telah mengantongi lisensi Pro UEFA itu pernah melatih Al Ittihad, Robs hingga FC Emmen. Di usianya yang menginjak 51 tahun, Saintfiet kenyang pengalaman. Tapi soal prestasi ya gitu-gitu aja. Di Filipina sendiri, ia dibantu oleh mantan asisten pelatih Persis Solo, Joseph Ferre, selaku direktur teknik yang baru. Kehadiran Tom Saintfiet juga berimbas pada materi pemain timnas Filipina. Beberapa bulan setelah pengangkatannya, Saintfiet membuat keputusan mengejutkan dengan melakukan perombakan skuad. Jelang menghadapi timnas Indonesia, mantan pelatih timnas Gambia itu diperkirakan bakal memanggil 23 nama yang didominasi pemain naturalisasi. Jika berkaca pada jeda internasional pada Maret lalu, 15 dari 23 nama yang dipanggil merupakan pemain naturalisasi. Pemain-pemain yang 15 guys daripada 25 nama ini. Jadi dia hampir-hampir melebihi separuh ya. 15 pemain naturalisasi timnas Filipina daripada 25 pemain. Ini bermakna mereka juga mempunyai kesungguhan yang sama dengan timnas Indonesia, ingin lolos sampai ke babak peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi kita optimis juga dengan semangat juang anak didik Sintayong, pemain-pemain timnas Indonesia juga pasti akan dapat bisa mengalahkan Filipina ini, apatah lagi bermain di GBK. Cuma perlu waspada dan juga tidak terlalu memandang rendah terhadap Filipina ini. Walaupun kita ketahui Indonesia lebih unggul di atas kertasnya itu, di atas datanya. Tetapi kalau begini perubahan timnas Filipina, perlu ada persediaan juga untuk timnas Indonesia membuat sesuatu taktikal. Saya pasti Sintayong ada buat persiapan yang sangat baik juga.
Oke, kita lanjut guys. Dipanggil pada Juni nanti adalah Neil Etheridge, Kevin Ray Mendoza, Simen Lingbo, Mike Ott, dan Sebastian Rasmussen. Selain itu, Filipina juga berusaha meningkatkan kualitas materi pemain dengan meniru Indonesia. Federasi Filipina terus berusaha mencari pemain keturunan, lalu dipanggil untuk pulang dan membela timnas Filipina. Yang terbaru, The Ascals akan menambah 8 pemain keturunan untuk menghadapi Indonesia. 8 pemain keturunan. Mereka adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Bakay, Zico Bailey, Dylan Demuth, Johannes Selven, Bjorn Martin Christensen, dan Adrian Ugelvik. Tom Saintfiet pun mengisyaratkan proses naturalisasi para pemain tersebut hampir rampung sehingga berpeluang tampil pada Juni mendatang. Jelas ini menjadi gertakan dari Filipina untuk Indonesia. Gertakannya. Kehadiran 8 pemain anyar itu akan meningkatkan kualitas permainan Filipina yang sebelumnya sudah diisi 15 pemain naturalisasi. Dengan tambahan ini, 100% skuad The Ascals akan diisi oleh pemain impor. Gilanya. Dari 8 nama baru yang akan dibawa oleh Tom Saintfiet, ada satu pemain yang menarik perhatian. Dia adalah Rafael Obermeier. Pemain berdarah Jerman itu saat ini berkarir di kasta kedua Liga Jerman bersama SC Paderborn. Di usianya yang 28 tahun, Rafael adalah pilar utama Paderborn. Walaupun hanya bermain di kasta kedua, kualitas pemain kelahiran Jerman ini tak bisa dianggap remeh. Karena Rafael bukan pendatang baru di sepak bola Jerman. Dirinya tercatat pernah menimba ilmu di Bayern Munchen 2 sejak 2016 hingga 2018. Ia sempat masuk skuad utama pada tahun 2017. Kala itu Carlo Ancelotti memanggilnya untuk menjadi pelapis dari Arsene Robben di pertandingan melawan Bayer Leverkusen. Berposisi asli sebagai gelandang kanan, Rafael sebetulnya pemain serba bisa. Ia serba bisa dalam arti sebenarnya, karena sepanjang karirnya Rafael sudah pernah mencicipi bermain di 10 posisi yang berbeda. Posisi yang belum pernah ia mainkan cuma striker dan kiper. Untuk musim ini, Rafael yang mengantongi 35 penampilan di 2 Bundesliga pernah bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, gelandang bertahan, bek kiri, dan bek kanan. Fleksibilitasnya di lapangan jelas akan memberikan warna berbeda di skuad Tom Saintfiet. Macam Nathan John juga ini. Dari segi statistik, Rafael sudah mencatatkan 7 gol dan 12 assist selama berseragam Paderborn. Namun kabarnya masih simpang siur. Meski sudah mengantongi kewarganegaraan Filipina, sang pemain sempat dirumorkan menolak panggilan timnas Filipina untuk menghadapi Indonesia. Tapi itu masih rumor. Kepastiannya bisa kita lihat di tanggal 11 Juni nanti. Tampaknya Filipina cukup serius jelang pertandingan melawan Indonesia. Misi mereka pun jelas, merebut peringkat kedua grup F dari kita. Namun tenang saja, yang berbenah bukan cuma Filipina kok. Indonesia pun sedikit melakukan perombakan terutama di sektor materi pemain. Di pertemuan pertama yang berakhir dengan skor 1-1, Indonesia belum diperkuat oleh Jai Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Sementara pada Juni nanti, Indonesia diperkirakan bakal full squad. Dengan bermodalkan pemain-pemain tersebut, Nguyen FC saja bertekuk lutut di hadapan sang Garuda. Apalagi Filipina, selesai itu Filipina. Betul. Oke guys, itu tadi antara perkara berita menarik dalam video pada kali ini. Sebelum ini sebenarnya Filipina ini pada tahun 2010 lebih kurang begitu ya. Antara negara yang paling awal menggunakan pemain-pemain keturunan mereka, pemain-pemain naturalisasi mereka, dan mereka juga berusaha sebenarnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, walaupun sekarang ini kedudukan mereka jauh di bawah di klasmen yang paling tercorot dengan 1 poin saja, tetapi mereka juga sangat berusaha ya melalui ketua pelatihnya yang sudah ditukar sebelum ini, dipecat Wise itu dan masuk pula pelatih baru. Nah, mereka membawa
lebih kurang 15 pemain keturunan dan kini menambah 8 lagi dan 100% total Filipina ini menggunakan pemain-pemain keturunan sebenarnya. Dan itulah yang ingin dilakukan, diusahakan oleh pelatih timnas Filipina ini. Jadi guys, Indonesia memang di atas data, di atas kertasnya unggul di depan, sebab Indonesia juga banyak membawa pemain baru, J. Ejas, Orat Magun, dan Tom Haye yang sebelum ini belum bermain ketika melawan Filipina di perlawanan yang pertama imbang 1-1 itu. Jadi kedua-dua tim ini mempunyai persiapan yang sangat rapis dan saya optimis juga Indonesia tetap bisa akan mengalahkan Filipina walaupun Filipina menggunakan 100% total pemain keturunan mereka. Cuma jangan memandang rendah kepada Filipina juga, mungkin apa saja boleh berlaku, tetap fokus, Indonesia tetap fokus, pemain-pemainnya tetap fokus dengan diri sendiri, kepercayaan diri sendiri itu ada. Dan apapun kita nantikan 6 Juni nih, perlawanan pertama melawan Irak itu dulu harus dituntaskan sepenuhnya, sama ada imbang atau menang. Jangan kalah guys, itu yang penting. Kalau ini terjadi maka peluang untuk Filipina itu akan tersungkur begitu saja, sebab mereka mengharapkan Indonesia akan kalah 2 perlawanan ketika melawan Irak dan juga lawan Filipina nanti. Tapi seandainya Indonesia menang atau seri lawan Irak, maka hancurlah peluang Filipina untuk ke peringkat yang seterusnya. Otomatis Indonesia yang akan lolos ke babak ketiga peringkat kualifikasi ini. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan Filipina ini. Persiapan kalau kita tengok, kalau kita lihat persiapan ini adalah persiapan yang sangat drastik, membawa 8 lagi pemain keturunan yang bergrade A, berkelas tinggi guys. Dan naturalisasi timnas Filipina ini walaupun kita tahu memang pemain bergrade A, tapi dia tidak menjamin untuk dapat mengalahkan Indonesia juga, sebab Indonesia juga punya pemain-pemain yang sama kualitasnya, bermain di Eropa, bergrade A, dan juga punya pemain-pemain lokal yang sangat berpengalaman, sudah bermain di abroad juga. Oke guys, sampai situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan sendiri, jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargai dukungan kalian guys. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.